Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini langsung aja saya akan memaparkan visi misi saya terhadap Paslon Rohis Pondok Pesantren Serahta Jening Rahayu. Visi saya menjadikan pesantren sebagai lembaga pendidikan agama yang unggul, berkelanjutan dan memelihara kesejahteraan santri. Misi saya yang pertama memelihara kesejahteraan santri itu dengan menyediakan fasilitas yang layak. Yang kedua, membangun hubungan erat atau solidaritas sesama santri. Dan yang terakhir, menumbuhkan akhlak mulia dan rasa tanggung jawab terhadap suatu kegiatan yang ada di pesantren. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan untuk kandidat kedua untuk membacakan visi dan misinya. Tetap tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan visi dan misi saya. Yang pertama yaitu mewujudkan santri yang berakhlakul karimah, yang aktif dan berintelektual. Adapun misi yang harus ditujukan, yang pertama itu menanamkan disiplin dalam mengamalkan ajaran Islam dan menaati peraturan pesantren. Yang kedua, membimbing santri agar mengenal jati diri serta mampu mengembangkan potensi diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan untuk kandidat nomor 3 untuk menyampaikan visi dan misinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan visi misi dari saya. Visi saya membangun santri yang berakhlakul karimah dan cerdas akan ilmu pengetahuan agama dan umum. Misi saya menjunjung tinggi atau mengutamakan al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada kandidat 1 dari calon Ketua Rohis Santriwati. Waktu dan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi saya yaitu mewujudkan santri yang beriman, berilmu, berakhlakul karimah, dan bermanfaat bagi masyarakat, serta menciptakan sumber daya manusia berkualitas sebagai calon pemimpin masa depan yang berlandaskan Islam. Misi saya menanam nilai-nilai Islam, akhlak mulia, kejujuran, dan ketakwaan, serta membudayakan sopan santun, tolong menolong, dan sikap mulia sesuai ajaran Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha urduha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi dia pada memaparkan visi misi, visi diantaranya ya mewujudkan organisasi rohis sebagai wadah untuk membentuk akhlak santri dan kreativitas santri dan juga untuk melatih santri untuk lebih aktif dan juga menjadi suri tauladan yang baik di lingkungan pesantren dan juga di lingkungan masyarakat sehingga melahirkan generasi-generasi pelajar yang berakhlakul karimah. Adapun misi saya yaitu yang pertama menanamkan nilai-nilai keislaman pada sikap dan perilaku atau kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua yaitu mengembangkan potensi anggota dalam kepemimpinan dan juga kreativitas. Yang ketiga yaitu membentuk anggota untuk lebih disiplin, bertanggung jawab, berjiwa pemimpin dan juga menanamkan sikap kepedulian antar santri.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan kepada calon kandidat nomor 3 untuk menyampaikan visi dan misinya. Sekali lagi kami mohon kepada para audiens untuk tetap tenang dan menyimak apa yang akan disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan visi misi saya. Visi saya yaitu menjadi pelopor pembentukan generasi muda atau santri yang beriman, berilmu dan berkontribusi nyata bagi kemaslahatan umat melalui kepemimpinan yang berlandaskan hikmah dan tasamuh. Misi saya yang pertama yaitu peningkatan akidah dan ibadah, meningkatkan pengamalan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu kepemimpinan santri dengan mewujudkan tata kelola organisasi santri yang harmonis, unggul, dan terbuka atas aspirasi seluruh anggota. Yang ketiga, pengembangan karakter, yaitu melatih kemandirian serta akhlakul karimah sebagai cerminan kepribadian muslim yang beradab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, tadi kan udah disampaikan terkait visi misi dari kandidat Rois ya. Sebelum lanjut ke muhadharah, kita fokus dulu ke Rois biar tidak lupa lagi visi misinya. Barangkali dari rekan-rekan atau teman-teman santriwan santriwati semua ada yang ditanyakan terkait visi misi atau program kerja untuk kedepannya dari pasangan calon kandidat dari Rois ini. Boleh kita dibuka pertanyaan dalam waktu 30 menit ya, tidak dibatasi berapa pertanyaannya, tapi apabila sudah mencapai 30 menit maka pertanyaan ditutup. Dan untuk kriterianya nanti kalian bertanya mau misalkan untuk semuanya atau diarahkan kepada siapa, itu tidak ada penampungan pertanyaan. Jadi langsung dijawab. Misalkan ada Teh Hasna bertanya kepada Teh Sopa. Nah, Teh Sopa langsung jawab biar tidak membuang waktu untuk menampung pertanyaan ya. Seperti itu. Waktu tanya jawab berkisar 30 menit. Jadi tolong kalian manfaatkan waktu ini sebaik mungkin. Boleh untuk sesi tanya jawab dibuka, silakan apabila ada yang bertanya boleh interupsi, langsung perkenalkan nama dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa, bertanya apa, seperti itu, boleh. Ya, Teh Anissa silahkan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya khususnya untuk calon kandidat Rohis santriwati. Ya, berarti tiga-tiganya boleh? Boleh. Izin bertanya, bagaimana cara kalian menerapkan visi misi bukan hanya tertulis tapi benar-benar dijalankan? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dapat dipahami gimana para kandidat? Jadi untuk pertanyaannya, bagaimana cara kalian menerapkan semua misi ini agar terjalankan dan tidak hanya diucapkan atau dituliskan dalam sekedar poster visi misi ini? Boleh dijawab dari kandidat nomor urut 1. Baik, menurut saya
berubah dulu untuk diri sendiri, rubah dari hal-hal yang kecil. Misal yang tadinya malas ke masjid sekarang lebih digiatkan lagi supaya nilai-nilai Islam bisa ada dalam diri kita. Setelah ada dari diri kita, kita ajarkan kepada orang-orang lain. Seperti itu mungkin dari dari kandidat 1. Boleh lanjut ke kandidat 2. Izin menjawab pertanyaan dari Teh Anissa. Menurut saya yaitu saya akan menerapkan visi misi saya itu terlebih dahulu untuk saya diri sendiri sebelum saya menerapkan ke orang lain ataupun anggota saya. Nah setelah itu saya akan menerapkan kepada anggota saya sesuai dengan misi saya yaitu nilai-nilai keislaman, menerapkan nilai-nilai keislaman dan juga mendidik untuk lebih disiplin. Nah sebelum saya menerapkan ke anggota saya juga mendidik terlebih dahulu kepada saya diri sendiri. Seperti itu dari kandidat 2. Sekian. Selanjutnya Terima kandidat 3. Dan dimohon kepada seluruh santriwan santriwati mohon memperhatikan ya agar kalian nanti ketika pemilihan tidak salah pilih karena tujuan kampanye ini adalah untuk meyakinkan hak pilih kalian ya. Silahkan. Baik, izin menjawab. Yang pertama saya akan menerapkan dulu visi misi saya ke dalam diri saya sendiri. Kemudian setelah saya bisa menggapai visi misi saya sendiri, saya terapkan kepada anggota saya. Kemudian apabila anggota saya sudah bisa mencapai visi misi tersebut, saya serahkan kepada seluruh santri. Seperti itu mungkin Teh Anissa bagaimana? Udah cukup. Baik, ada lagi pertanyaan lainnya? Masih ada waktu? Boleh silakan interupsi acungkan tangan. Baik dari santriwati lagi. Kalau dari santriwan ada yang bertanya boleh langsung acungkan tangan ya. Ini Teh Alma. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almairatul Aulia izin bertanya kepada seluruh kandidat calon rohis santriwati, apa yang akan kalian lakukan jika kalian melakukan kesalahan sedangkan santri tidak tahu dan anggota rohis mengetahuinya? Apa yang akan Anda lakukan? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat dipahami pertanyaannya? Boleh langsung dijawab dari kandidat 1 terlebih dahulu. Dari kandidat Rois Santriwan. Oh, dari santriwati aja? Seluruh kandidat kan? 2 Nana. Baik, izin menjawab. Kalau dari pribadi saya sendiri sadar diri, memperbaiki diri, kan emang kita melakukan kesalahan. Kalau kita melakukan kesalahannya, sadar diri, terus kan setiap kesalahan pasti harus berubah lebih baik. Dan kesalahan tersebut harus dihukumlah terhadap oleh rohis tersebut. Karena kan kalau santri salah juga kan santri dihukum sama rohis. Kalau rohis salah juga harus dihukum juga. Ya jadi 50-50 aja sama rata-rata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lanjut ke kandidat 2. Tadi baik, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan yang Alma ya. Pertanyaan tadi kan cina bagaimana jika rohis atau pengurus melakukan kesalahan tetapi tidak diketahui oleh santri gitu. Ya kan upami nunamina pengurus mah atau organisasinya pengurus gitu. Kudu gaduh naon keteladanan. Nah, keteladanan didinya adalah contoh nyata
contoh nyata anu di mana contoh nyata teh contoh nanti nu kahiji mematuhi peraturan tah. Jika dikalau suatu saat menjalankan organisasi tersebut telah membuat kesalahan, tetapi kesalahan tersebut tidak diketahui oleh santri, menurut saya alangkah pertama yang pertama saya lakukan yaitu adalah muhasabah diri, itu mengevaluasi diri, apakah tindakan yang kita lakukan itulah salah, ya. Apalagi kalau misal kesalahan itu terlihat oleh santri, itu sangat fatal sekali. Jadi tindakan yang pertama yang saya lakukan dulu muhasabah. Jadi mengevaluasi diri apakah tindakan saya itu benar ataupun tidak benar. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Boleh lanjut ke kandidat 3. Kepada audiens ya tolong diperhatikan. Karena kita melakukan ini itu buat kalian juga. Kalau kaliannya tidak memperhatikan buat apa ada ini ya. Jadi tolong dihargai, tolong diperhatikan. Delia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan yang tadi. Misalkan saya kalau berbuat kesalahan tapi tidak diketahui oleh santri, saya akan memperbaiki diri saya sendiri dan akan menghukum diri saya sendiri. Jikalau bisa dihukum sama pengurus rohis yang lainnya, bisa sama diri saya sendiri, kita harus lebih tegas kepada diri sendiri sebelum kita tegas kepada orang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kandidat Rois Santriwati 1. Biar lebih efisien waktu ya, langsung aja jawabannya. Ya, tidak perlu salam gitu, udah tadi diwakilkan. Izin menjawab, jika itu terjadi, saya akan merubah hidup agar lebih baik dan juga meminta kepada rekan-rekan rohis supaya bisa lebih mengingatkan saya, dan jikapun itu terjadi kepada saya berhak dan siap dihukum. Terima kasih. Selanjutnya. Izin menjawab pertanyaan dari Alma untuk lebih baik dan untuk berubah dari kemarin-kemarin dan mengevaluasi dari hal-hal yang kemarin. Bahwasannya banyak sekali yang kejadian seperti itu, dan untuk kalian semua yang melihat teteh-teteh atau anggota rohis maupun muhadoroh yang melakukan seperti itu, mohon jangan segan-segan untuk ditegur karena hal tersebut merupakan bukan cerminan dari rohis seperti itu. Sekian, terima kasih. Selanjutnya. Mungkin saya akan merenungi diri sendiri, kemudian memperbaiki diri sendiri. Apabila perlu saya akan meminta hukuman yang setimpal kepada anggota saya. Seperti itu mungkin untuk Teh Alma, bagaimana terjawab? Teh Alma? Seperti itu mungkin bagaimana terjawab? Waktu 20 menit lagi, silakan untuk yang lainnya apabila ada yang bertanya. Dari santriwan boleh? Untuk pertanyaannya sekarang sesi rois ya, jadi ditujukan kepada rois. Nanti setelah sesi rois habis, itu baru sesi muhadoroh, seperti itu. Boleh? Boleh, silakan. Dari santriwati, ya, Teh Salsa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha urduha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada paslon nomor urut 1 santriwan, apa strategi yang akan Anda lakukan jika terjadi
perpecahan di dalam internal Rohis seperti yang kita ketahui telah terjadi beberapa perpecahan di antara anggota-anggota internal Rohis. Nah, apa yang akan Anda lakukan supaya hubungan itu rukun antara anggota-anggotanya dan mereka bisa bekerja sesuai dengan yang telah diperintahkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin menjawab dari ETS Salsa. Apabila ada suatu kerusakan internal dalam suatu organisasi, maka saya akan terlebih dahulu bermusyawarah. Apa sih yang membuat organisasi kita pecah belah ini? Setelah ditemukan permasalahan tersebut, kita simpulkan. Dan mungkin apabila terjadi permasalahan tersebut, mungkin saya akan kembali melakukan metode di muhadharah kemarin. Karena di metode muhadharah kemarin, organisasi kemarin saya menjunjung tinggi kepada seluruh staf agar setiap permasalahan itu harus terbuka, jangan dipendam sendiri. Jadi apabila ada suatu orang atau satu kelompok yang muhadharah teh gini bicara kepada seorang, nah udah terbuka aja sama kita. Jadi kita selesain bareng-bareng nih gimana agar pandangan muhadharah ini atau Rohis yang sekarang menjadi lebih baik lagi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanggah, jika itu kan kalau terjadi perpecahan. Nah, kalau ada satu anggota yang merasa tidak serak dengan apa yang telah Nur Alam tugaskan, misalkan kamu jadi minat bakat, nah sedangkan seorang itu tidak ingin menjadi itu, jadi dia itu malah jadi tidak hadir ketika ada rapat atau ya jadi tidak bertanggung jawab selayaknya Rohis. Bagaimana yang akan Nur Alam lakukan? Jadi misalkan dalam suatu organisasi ini, kan misalkan satu orang ditempatkan di minat bakat dan si orang tersebut kan tidak mau. Dan kita tanya lagi nih sama staf yang lain, ada yang mau gak tukeran sama staf ini nih? Kan misalkan staf ini gak mau minat bakat, misalkan saya mau tapi jadi staf minat bakat, BT aja misalkan sama keamanan. Nah, kalau misalkan gitu, kalau misalkan emang bisa saling melengkapi, tinggal bisa saling menjalankan tugasnya masing-masing. Ya kalau emang tidak mau menjadi bagian dari Rohis, emang kenapa harus mengikuti organisasi Rohis? Simpel aja. Cukup teh? Cukup. Baik, terima kasih kepada Teh Salsa yang sudah bertanya. Selanjutnya, oke, baru tepuk tangan yang luar biasa dulu untuk kandidat Ketua Rohis pertama kita. Selanjutnya, ada lagi pertanyaan? Ini dari tadi yang bertanya santriwati mulu deh. Santriwan apakah sudah punya pilihan atau masih ragu nih? Kalau ragu boleh dipertanyakan kepada para kandidat terpilih. Mumpung kita ada sesi tanya jawab biar lebih meyakinkan kalian. Karena ini tuh untuk keberlangsungan kehidupan kalian di pondok pesantren tercinta kita ini. Boleh? Atau dari santriwati juga boleh lagi. Mungkin santriwan keberaniannya mana ya? Boleh? Ada yang mau bertanya lagi? Irsal, boleh? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika di antara kalian, misalkan ada yang terpilih menjadi ketua Rohis, nah di antara kalian itu mempunyai anggotanya. Nah anggota kalian itu misalkan ari si anggotana teh cuman hanya ingin menumpang nama saja, tidak ingin kerjanya misalkan, cuman
cuman tidak ingin bekerja, cuman numpang nama saja, tidak ingin ikut organisasi misalnya, alim ngerjakeun nanaon. Apakah di dalam itu kalian selaku ketua rohis, apa yang akan dilakukan oleh kalian kepada anggota yang hanya ingin mendapatkan gelarnya saja tetapi tidak ingin bekerja? Izin menyanggah, apakah pertanyaan tersebut ditujukan kepada seorang atau kepada seluruh kandidat rohis? Kepada seluruh kandidat. Sandiwan Sandiwati? Iya. Baik, saya izin menjawab. Apabila ada seseorang yang ingin cuma ikut tenar dalam suatu organisasi, untuk apa kalian ikut organisasi tersebut? Apabila tanggung jawab kalian sendiri tidak bisa kalian laksanakan. Sekian dari saya. Cukup? Izin menjawab dari itu tadi. Kenapa ingin masuk rohis gitu kalau mau numpang nama saja, tidak ingin melaksanakan tugasnya, buat apa gitu? Kalau emang benar-benar mau jadi rohis ya harus melaksanakan tugasnya. Kalau hanya mau numpang saja ya keluarkan saja. Cukup. Boleh, selanjutnya. Izin menjawab. Kan tadi teh pertanyaan teh cenah bagaimana cenah jika kalau ada nanti jadi rohis, nah tapi hanya ingin memenangkan gelarnya saja. Tapi mun pengalaman abi mah nya fakta nama aralim jadi rohis teh nya mah dipaksa gitu. Tah. Lamun kitu mah mun saur abi mah langkah pertama mah nya pendekatan gitunya, pendekatan pribadi misal. Jadi kamu teh kalau lamun kitu bisa dilihat dalam kesehariannya ya. Jadi mereka tuh mengikut rohis teh apakah hanya ingin gelar ataupun emang niat baik untuk melaksanakan organisasi tersebut. Jadi nyata mah kumaha ekspresi orang tersebut lah gitu, pinten. Saya akan menegurnya dan menasehatinya bahwasanya di dalam organisasi kita semua adalah orang penting. Di dalam organisasi juga izin menjawab pertanyaan dari yang tadi. Apa yang akan saya lakukan? Yang pertama saya akan mengajaknya untuk berbicara terlebih dahulu. Apa sih permasalahan yang bisa-bisa kamu tuh tidak mau melakukan proker, apa permasalahannya? Dan apabila sudah dibicarakan, saya akan mencari solusinya. Apabila tidak bisa, saya akan menyerahkannya ke pihak berwenang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, berwenang. Izin menjawab. Yang pertama, saya akan mendekatkan diri saya dulu kepada anggota saya, kemudian bertanya apa alasan dia tidak mau mengerjakan proker dia dan memberikan pernyataan bahwa rohis itu kan sebuah amanah dan sudah kan kita suka ada pelantikan yang ingkar janji sama Al-Quran. Berarti kalau misalnya dia nggak mau menjalankan proker dia sama dengan dia mengingkari ingkar janji dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, baik, mungkin seperti itu ya, terjawab semuanya. Boleh ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, boleh. Ada waktu 10 menit lagi, mungkin sekitar 3 atau 2 pertanyaan lagi. Silakan. Satu pertanyaan, Dik. Boleh? Iya, bertanya.
Boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan ini saya ajukan kepada khususnya kepada calon kandidat santriwan semuanya terkait ya pengalaman pribadi saya selama menjabat 1 tahun kemarin. Saya memiliki hambatan, di antaranya saya sudah kan misal kalian sudah membagi tugas-tugasnya kepada sekbid-sekbid lain. 1 bulan 2 bulan ke depannya orang-orang tersebut meluruh semangatnya, menurun. Saya mungkin kalian sudah memotivasi atau mungkin sudah mengingatkan, menegur juga, tetapi teman-teman kalian itu masih tetap dan makin buruk gitu. Terus apa sih yang kalian lakukan ketika mudah-mudahan saja tidak ada yang seperti itu ya. Apa yang akan kalian lakukan ketika mendapat teman seperti yang tadi digambarkan? Paham pertanyaannya? Baik, terima kasih. Baik, izin menjawab dari Arif. Apabila kejadian tersebut terjadi, seperti ada yang bilang kalau sesuatu organisasi itu harus dimulai dari paling atasnya, dari ketuanya. Kalau si ketua tersebut baik, maka ke bawahnya juga akan baik. Kalau si ketua tersebut buruk, maka ke bawahnya juga akan buruk. Jadi memang sih terhadap suatu organisasi itu tidak tergantung kepada ketua. Tapi misalkan kalau kita sebagai anggota, misalkan nih kita menjalankan proker, ketuanya juga tidak mengerjakan, buat apa kita capek-capek mengerjakan. Jadi emang ketua itu selalu dipandang dulu terlebih dahulu sebelum kita melakukan pekerjaan tersebut. Cukup Pak. Sekadap, kan ketua itu mungkin tadi harus menyontohkan gitu kan. Sudah nih menyontohkan ketua, tapi tidak ada yang mengikuti, itu maka gimana? Kita sebagai ketua sudah berusaha untuk mencontohkan menjadi lebih baik, tapi sekbid atau teman-teman kalian mengacuhkan gitu. Kan kita harus melakukan evaluasi terhadap suatu program kerja si sekbid tersebut. Kenapa sampai si proker ini tidak berjalan? Apakah kalian tidak bisa menjalankan atau kalian tidak bisa menjalankan sendiri atau bagaimana? Kalau memang tidak bisa menjalankan sendiri ya kita saling rangkul merangkul, saling tolong menolong. Karena kan organisasi itu bukan kepribadian tapi soal kebersamaan. Cukup. Cukup. Tadi teh pertanyaan teh cenah bagaimana jika di tengah-tengah masa jabatan misal 3 bulan ke 3 bulan kemudian kinerja Rohis nate menurun cenah, dan gimana cenah menyikapi ketika Anda menjadi ketua. Nah, jika tersebut kan sebetulnya namanya seorang pemimpin banyak kudu perfect dalam segala hal, terutama dina pendekatan-pendekatan. Artinya orang teh kudu menyesuaikan ya, misal orang teh kudu apal akhlak kita kumaha. Tah, di tengah-tengah eta ulah dugikeun ka musyawarah atau perkumpulan teh jarang dilakukan. Nah, kusabab organisasi mun jarang musyawarah, maka akan kurang komunikasi gitu nya. Upami komunikasina teu efektif, otomatis kayak bakal aya timbul gengsi lah, aya sungkan lah, erek mengkritik saha gitu. Terus cenah kalau misalkan cenah emang teu aya pisan cenah pengikutna teh, misalkan ketua teh punya integritas yang emang
ingin memajukan organisasi tersebut cenah. Bagaimana kalau jika tidak ada masih cenah ada nya eta mah mungkin eta mah kumaha kesadaran anggota masing-masing gitu. Nah, untuk meminimalisir masalah tersebut anu tadi teh orang teh kudu berkomunikasi nya diayakeun musyawarah. Nah, pata musyawarah teh kudu nya diulah sampaikan ka jarang gitu. Jadi ketua mah kudu menyesuaikan, kudu bisa sagarubah lah sebetulnya gitu. Terima kasih. Sok lanjut Nopal. Kan dalam suatu organisasi atau suatu program kerja kan harus dilaporkan kepada ketua, apa mau dilaporkan setiap minggu, setiap bulan, itu tergantung yang menjalankan. Misalkan nih kenapa nih gak ada laporan-laporan, ada kenapa gak ada laporan-laporan, kita harus menanyakannya sebagai ketua, ini ada apa, kenapa tidak ada laporan, ada masalah kah, ada hambatan kah, atau ada apa? Intinya mah ketua teh harus peka gitu kepada anggotanya. Kenapa nih tidak ada laporan kepada ketua? Kan kita harus anggota harus melaporkan kepada ketua. Kalau kita tidak ada laporan-laporan, kita harus menanyakannya. Kenapa nih tidak ada laporan? Apakah ada hambatan, ada masalah? Kalau ada masalah, kita saling membantu, saling tolong menolong lah. Kita sebagai ketua harus membantu seluruh anggota. Baik, terima kasih. Mungkin waktu untuk sesi tanya jawab kepada kandidat Rois telah habis. Beri tepuk tangan yang luar biasa untuk para kandidat terpilih kita. Untuk selanjutnya boleh bertukar posisi untuk muhadharah, silahkan ke depan. Dan tolong ya diperhatikan kembali, bagi semua santriwan santriwati dimohon untuk tidak berisik. Pertama karena ini hari sudah malam, kedua mungkin nanti ada sebagian dari jawaban para kandidat tidak kurang terdengar ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tolong hargai pembicara yang di depan ya. Jika ingin bertanya silakan ajukan tangan, langsung perkenalkan dan bertanya. Silakan untuk paparkan visi misinya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan visi misi saya dalam muhadharah. Visi saya yaitu menjadikan santri yang percaya diri, disiplin, dan bertanggung jawab. Misi saya yaitu mengembangkan bakat dan minat santri dalam berkomunikasi dan dalam tampil di depan umum dengan pelatihan dan bimbingan dari staf muhadharah atau dari dewan santri. Yang kedua yaitu membentuk kebiasaan ya santri yang disiplin dengan adanya peraturan yang jelas dan terstruktur. Yang ketiga yaitu menanamkan rasa tanggung jawab pada diri santri dan lingkungan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi visi saya yaitu menumbuhkan generasi yang berakhlak mulia, percaya diri, dan terampil. Misi pertama yaitu menjadikan kegiatan muhadharah ini sebagai tempat untuk mengembangkan bakat, potensi, serta tempat bertolabul ilmi. Yang kedua, melatih kemampuan berbicara dengan menggunakan bahasa yang santun dan bermakna. Ketiga, menanamkan rasa percaya diri dalam menentukan gagasan dan nilai Islam.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan visi misi saya. Visi saya menjadikan kegiatan muhadharah sebagai kegiatan untuk mengembangkan bakat santri dan agar santri dapat berani maju ke depan juga disiplin dalam menjalankan. Misi saya melatih santri dalam berbicara di depan umum dengan berani dan juga santun, menjadi wadah bagi santri untuk menyalurkan dan mengasah bakat. Yang ketiga, menanamkan rasa tanggung jawab dan disiplin pada setiap penampilan muhadharah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyitum bitahiyatin fahayu bi ahsana minha aw rudduha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon kandidat Ketua Muhadharah Masa Jihad 2025-2026. Visi saya yang pertama yaitu menjadikan muhadharah sebagai wadah yang unggul untuk mengasah kemampuan public speaking santri. Visi saya yang kedua yaitu mewujudkan santri yang berjiwa dai, berani, berilmu, dan inspiratif dalam menyampaikan kebenaran ilahi. Misi saya yang pertama yaitu mengasah keterampilan public speaking santri. Yang kedua, menumbuhkan atau mengembangkan kepercayaan diri dan mental. Yang ketiga, menumbuhkan kepemimpinan Islami. Yang keempat, mendorong atau menumbuhkan kembali sikap semangat santri dalam muhadharah agar tidak hanya sekedar formalitas atau hadir saja. Yang kelima, mengembangkan atau menumbuhkan solidaritas dan kekompakan yang erat antar para santri. Sebelum ditutup, saya punya jargon. Ketika saya mengucapkan bersama kandidat 2, kalian jawab kandidat 1, visi jelas, misi tuntas, pilihan 1 berkualitas. Bisa dicoba? Bisa ya. Coba sambil bareng. Gimana, coba diulangi lagi. 1, 2, 3. Bersama kandidat 1, visi jelas, misi tuntas, pilihan 1 berkualitas. Oke, baik. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyitum bitahiyatin fahayu bi ahsana minha aw rudduha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi saya yaitu membentuk generasi yang berakhlakul karimah, berwawasan ilmiah, memiliki rasa percaya diri, disiplin, dan juga tanggung jawab. Misi saya yang pertama yaitu menumbuhkan rasa percaya diri saat berpublic speaking atau berbicara di depan umum. Yang kedua yaitu membiasakan sikap disiplin, tanggung jawab, dan juga kerjasama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyitum bitahiyatin fahayu bi ahsana minha aw rudduha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan visi misi saya. Visi saya yaitu mewujudkan kegiatan muhadharah sebagai sarana pengembangan bakat santri dan menerapkan akhlak kepesantrenan yang islami dan berakhlakul karimah. Misi saya yang pertama yaitu melatih kemampuan berbicara di depan umum dengan sopan dan santun, menumbuhkan rasa percaya diri dan berani dalam penyampaian, menciptakan suasana muhadharah yang aktif, tertib, dan teratur, dan yang terakhir yaitu menjadikan muhadharah sebagai wadah belajar yang menyenangkan, bermanfaat, dan sebagai bentuk wadah pengembangan bakat santri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, boleh berikan tepuk tangan untuk semua kandidat dari organisasi Muhadoroh. Nah, sesi selanjutnya itu tanya jawab. Silahkan apabila ada yang ingin bertanya, boleh Teh Zaskia, kayaknya semangat banget deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaskia, izin bertanya kepada calon ketua Muhadoroh Santriwati kandidat 1, 2, dan 3. Saya ingin bertanya, apakah kalian mampu atau berani menegur atau melarang kakak kelas kalian agar tidak boleh berisik ketika acara Muhadoroh sedang berlangsung, karena rata-rata staf Muhadoroh itu hanya berani kepada adik kelas saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih kepada yang sudah bertanya. Harap tenang audiens, harap tenang. Silakan dijawab dari kandidat 1. Dan kesemuanya harap tenang ya, sudah diterima, silakan boleh dijawab. Bismillahirrahmanirrahim, izin menjawab dari Teh Zaskia. Insya Allah saya siap dan berani karena itu merupakan tugas Muhadoroh dan akan bersama keamanan menegurnya, bukan jadi semua staf. Karena itu adalah tugas Muhadoroh, kita harus menegurnya meskipun kakak kelas, tapi kita harus menegurnya dengan sopan dan santun, tidak boleh dengan raut wajah yang jutek, harus senyum. Boleh, boleh. Lanjut, kandidat 2. Bismillahirrahmanirrahim, izin menjawab. Tentu insya Allah berani karena itu merupakan tanggung jawab kami untuk menertibkan acara Muhadoroh. Izin menjawab, insya Allah kami berani untuk menegur kakak kelas yang susah diatur dengan nada yang sopan dan lemah lembut dan tidak memberikan muka yang jutek. Baik, oke, terjawab. Silahkan. Izin menyanggah, Izin menambahkan, boleh contohin nggak sekarang? Contohnya ke Teh Jija. Teh Jija lagi berisik, apa yang akan Anda lakukan? Boleh dicontohkan bagaimana sih cara menegurnya yang lemah, lembut, baik, dan berani itu? Silakan Teh Jija, tolong maju ke depan sedikit agar tidak terlalu jauh. Teh Jija sud. Teh Jija menuju acara tekinging gandengnya, patuhi aturan. Teh Jijana judes ya, nah Teh Jijana malah malik judes. Teh Jija kedah seuri atuh ulah judes. Punten da Teh Jija pengandengna di dieu teh. Boleh, boleh. Lagi Teh. Enggak. Untuk semuanya Teh Anissa. Oke, untuk semuanya silahkan Arwah. Bagaimana tindakan Arwah apabila ketika menjadi staf ada audiens yang sangat berisik sekali? Bagaimana cara menegurnya? Sambil didekati boleh Teh Jijanya. Teh Jija punten tekeng gandeng margi acara menuju berlangsung. Mungkin seperti itu dari Arwah. Boleh dari Zakia, bagaimana dari Zakia? Teh Jija punten hoyong nyuhunkeun perhatosanana anu nuju Muhadoroh, hoyong nyuhunkeun partisipasina teu kenging gandeng. Boleh, izin menambahkan silakan. Izin menambahkan pertanyaan. Nah, tadi kan
Zaskia telah memberikan pertanyaan, terus Anissa telah memberikan juga contohnya. Nah, jadi apa kesimpulan apa yang tadi kalian lakukan? Jadi jelaskan strategi apa ketika ada kakak kelas yang berisik. Coba jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, izin menjelaskan. Pertama kita harus menegurnya terlebih dahulu. Lalu ketika emang tidak bisa ditegur, kita harus lebih keras menegurnya. Karena ketika ada yang berisik di suatu tempat itu akan mengganggu pikiran orang lain yang tampil. Karena itu dapat memengaruhi dan dapat merusak mental ketika sedang berpidato. Oke, paslon nomor urut 2. Bismillahirrahmanirrahim, izin menjawab. Strategi yang pertama yaitu menegur secara perlahan dan memberikan pengertian jika memang sudah tidak bisa. Jika memang sudah tidak bisa menegurnya, kembali kepada diri mereka sendiri, apakah mereka ingin mendengarkan atau tidak. Jadi strategi yang pertama yaitu menegurnya dengan secara sopan. Jika audiens itu tidak ingin mendengarkan, maka itu kembali kepada dirinya sendiri. Jadi dia harus berintrospeksi bahwa di depan harus menghargai di depan yang sedang tampil. Nah, tadi kan kalau kepada kakak tingkat kalian menegurnya secara lemah lembut. Kalau ke adik kelas, apakah akan disamakan lemah lembut atau kalian malah lebih berani ke adik kelas daripada ke kakak tingkat? Bismillahirrahmanirrahim. Ya sama disamakan dengan lemah lembut, karena kalau tidak disamakan nanti ada kecemburuan sosial. Kenapa ke adik kelas dengan nada keras sedangkan ke kakak kelas dengan nada lembut? Seharusnya harus sama. Ketika emang sudah diberitahu dengan nada lembut tidak wae mengerti, nembe eta ku nada keras. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu saja akan disamakan karena nantinya akan menimbulkan kecemburuan sosial antara kakak kelas dan adik kelas. Tentu saja kami tidak akan membedakan mana kakak kelas dan adik kelas. Jika kalau misalnya langkah pertama pasti harus menegurnya dengan sopan santun, maupun itu ke kakak kelas ataupun adik kelas. Jika memang adik kelas atau kakak kelas tidak mendengarkan, maka akan menegur dengan cara yang berbeda lagi. Oke, cukup, terima kasih. Baik, selanjutnya tadi ada Farhan, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada paslon 3 santriwan, apakah Anda untuk menjadi kandidat muhadharah secara terpaksa atau tidak? Cukup sekian. Izin menjawab dari saudara Ulfi. Sebenarnya sih saya juga terpaksa, tapi ya masa karena terpaksa ya masa sih karena modal terpaksa saya jadi tidak ngelaksanain buat acaranya gitu. Jadi saya juga terpaksa ya, karena kan saya juga anak baru, saya juga baru menjadi kandidat ini. Jadi ulang-ulang saya terang tadi tata ros abdi teh kumaha visi misi. Jadi ya saya menjalankannya juga kudu siap gitu, walaupun ya saya terpaksa niatnya
kudu siap gitu, siap teu siap kudu siap menjalankeun walaupun terpaksa niat di awalna. Terima kasih. Lama-lama terbiasa ya. Boleh selanjutnya terjawab ada lagi. Dan bagaimana jika Anda memang benar-benar terpilih untuk menjadi ketua muhadharah? Jika Anda sekarang untuk menjadi kandidat saja secara terpaksa, dan bagaimana Anda menjalankan visi misi yang Anda telah buat sekarang? Jadi ya karena awalnya saya punya niat terpaksa, kalau sudah lama-lama saya menjalankan tugas sebagai ketua juga saya sudah terbiasa. Jadi saya juga pasti sudah dihilangkan rasa terpaksa, jadi sudah biasa aja gitu ngejalaninnya. Yang penting sudah menjalankan visi misi saya gitu. Oke, cukup. Baik, bagaimana cukup Ulfi? Oke, selanjutnya ada lagi pertanyaan atau yang ingin bertanya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kanaya, sebelumnya izin bertanya kepada seluruh calon ketua muhadharah baik santriwan maupun santriwati. Jadi kan AA dan Teteh kemarin sudah mengikuti kegiatan LDKS. Nah, itu apa saja sih poin ataupun pelajaran yang bisa diterapkan ataupun diamalkan di kemudian hari yang AA dan Teteh telah memiliki jabatan sebagai ketua muhadharah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab dari saudari Kanaya. Dari kemarin LDKS yaitu pembelajaran dari materi dari yang bisa diterapkan dalam muhadharah itu yaitu manajemen waktu dan kedisiplinan, terus tanggung jawab. Kalau dan tanggung jawab kan kita sudah punya visi dan misi. Nah, jadi kita itu harus bertanggung jawab pada visi dan misi tersebut agar visi dan misi tersebut terlaksana. Sudah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan dari Kanaya. Jadi poin-poin yang saya dapati dari LDKS kemarin yaitu tentang cara memanage waktu, kedisiplinan, dan bertanggung jawab. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab. Jadi poin-poin yang saya dapatkan pada waktu LDKS itu, yang pertama materi yang diajarkan oleh Pak Chef Irfan yang ada kedisiplinan dan rasa tanggung jawab, yang mana ketika kita menjalankan organisasi itu kita juga harus memiliki kedisiplinan dan tanggung jawab. Tanggung jawab seperti dalam menjalankan visi misi yang sudah ditentukan, dalam menjalankan prokernya, serta kedisiplinan dalam menjalankan kedisiplinan dalam kita bisa bekerja sama dengan yang lain. Untuk poin-poin yang lainnya ada manajemen keorganisasian, yang mana kita di situ harus bisa berkomunikasi dengan anggota yang lain, bekerja sama. Juga kita harus memiliki sifat empati kepada anggota yang lain. Sekian. Saya dapat mengambil pertama dari materi Bapak Asep tentang tanggung jawab dan kedisiplinan. Setelah saya tahu arti tanggung jawab dan kedisiplinan itu, saya bisa menerapkan bahwa calon pemimpin itu harus mempunyai rasa tanggung jawab dan disiplin. Karena jika tidak ada rasa tanggung jawab dan disiplin, apakah
pantas dijadikan pemimpin, tidak kan? Yang kedua dari materi Pak Buhori yaitu tentang manajemen kepemimpinan, di mana saya tahu bahwa pemimpin itu harus mempunyai sikap berani, selalu solidaritas dan bermusyawarah banyak dan lain-lain. Nah, dari yang terakhir dari materi Aribi tentang bahwa pemimpin itu harus siap dipimpin dan memimpin. Bahwa saya juga ketika jika kepilih dari Ki Komodoro, saya juga harus bisa memimpin dan bisa dipimpin. Cukup sekian. Dalam materi LDKS kemarin, kami mendapatkan ilmu yaitu belajar disiplin dan juga bertanggung jawab. Disiplin dan tanggung jawab. Disiplin, tanggung jawab dan memanage waktu. Cara mengaplikasikannya kepada kegiatan yang akan berlangsung nanti, kita harus bisa memanage waktu. Sekian. Izin menjawab, poin yang saya dapatkan dari LDKS kemarin yaitu bertanggung jawab, bagaimana seorang pemimpin bisa bertanggung jawab, lalu tentang kedisiplinan waktu dan memanage waktu, bagaimana kita bisa membagi waktu kepada para anggota inti atau maupun kepada anggota yang lainnya. Boleh, seperti itu mungkin Teh Kanaya bagaimana? Terjawab. Selanjutnya masih ada waktu 15 menit sebelum ditutup. Ada lagi yang ingin ditanyakan, boleh? Yang mana dulu nih? Boleh yang Teh Ajijah dulu. Nanti setelah ini Puput. Izin bertanya kepada semua staf Muhadoro, kandidat Muhadoro, bagaimana kalian menanggapi santri yang tidak mengikuti Muhadoroh padahal ada di Kobong? Terima kasih. Semuanya. Izin menjawab dari saudari Ajijah, bagaimana kalau pas Muhadoroh itu ada santri yang tidak hadir di Muhadoroh tetapi ada di Kobong? Ya kan dalam Muhadoroh itu kan sudah ada terstruktur ya, dari ketua, sekretaris, keamanan dan tim dokumentasi. Itu ada dalam program kerja dari keamanan. Itu harus mengamankan santri. Jadi lamun santri nu teu aya di dalam kegiatan Muhadoroh, kada di pilarian ka Kobong atau napi ka WC atau ke mana. Nyantos gitu. Dan bagaimana jika ada santri yang keluar saat Muhadoroh berlangsung dan gak balik lagi? Ya dicari kembali oleh keamanan. Di gerbang atau di jamban alami? Kan pami santriwan mah pami nu izin teh nya. Pos 2an nu 2an pami teu acan aya nu teu acan uih ka dieu deui, nu lain teh ulah waka sina ka WC gitu. Ya. Izin menjawab. Jadi cara menanggapi santri yang tidak mengikuti Muhadoroh yaitu dengan cara menegurnya dan memberikan sanksi. Cukup. Pami tegurana teh cekap, teras we eta teh diulangi terus sama si jalmi eta teh. Dengan cara
dihukum dengan cara dihukum. Nya, terus. Hukumanna naon cenah saurna teh? Hukumannya yaitu bisa berupa dengan rotan, bending, udah segitu. Pami bending mah rata-rata teu kapok. Dikedepankan pas muhadharah. Dinasehati teh dengan cara dinasehati mun teu ieu wae nya diantepkeun ke gambaran teh aya meureun hidayah ti Allah. Jeung pirakoe teh teu izin gitu anu lain mah menuruti peraturan ari ieu mah henteu. Izin menjawab. Jadi jikalau ada santri yang dikobong, ya biarin sih. Ya iya, kalau santrinya sakit, iya dibiarin karena sakit. Bener. Tak, jikalau emang gak sakit, gak ada apa-apa ya karena tunduh cenah ngantuk, capek katanya mah capek lah, udah capek naon. Tah, ya kan kita juga organisasi juga bukan ketua doang, banyak kita juga betoto rame-rame lah. Ya kita tegur dulu sih, bangunin dulu lembut-lembut. Kita kembali lagi ke sini. Jikalau dia masih tidur, ya rada kerasin. Kalau gak keras, kerasin dua-duanya. Gitu. Boleh, selanjutnya. Untuk semua kandidat? Iya. Pertama pasti ditegur dan dinasehati. Ditegur dan dinasehati. Terus jika tidak mempan ya kembali ke diri sendiri bahwa kita itu harus menanamkan atau mengubah pola pikirnya bahwa menanamkan bahwa muhadharah itu bukan acara yang abal-abal karena muhadharah itu adalah acara yang untuk melatih mental dan adab. Ya dihukum mah dihukum, pami emang teu mempan wae eta mah kembali ke diri mereka sendiri. Eta mah kudu mengubah mindset mereka bahwa jika nama mereka teh memikirkan bahwa muhadharah mah kur alah biasa dah eta mah kur kekituan hungkul acarana tah eta mah emang di diri mereka sendiri. Tah atawa aya deui dua kemungkinan. Pertama, emang bisa jadi ti setapna anu emang bisi aya anu tara muhadharah setapna. Pertama berarti butuh keteladanan dari pengurus dan pembina karena keteladanan itu lebih kuat daripada 1000 perintah. Boleh lanjut. Tindakan yang pertama yaitu mencarinya kobong, memberikan teguran jika masih tidak mempan atau melakukannya berkali-kali, memberikan pendekatan, menanyakan alasan apa yang membuat orang itu tidak ingin mengikuti muhadharah sehingga bisa mencari jalan keluar. Untuk tindakan yang pertama yaitu menanyakannya terlebih dahulu mengapa alasan dia berada di kobong. Jika emang alasannya sakit atau emang alasannya masuk akal, maka dibiarkan saja. Jika memang alasannya tidak masuk akal, ajak dia ke muhadharah dengan
dengan cara yang sopan atau tidak menyakiti hatinya. Lalu jika memang dia tidak mendengarkan atau malah jika dia memang tidak mendengarkan atau malah tidak menanggapi ucapan kita, maka beri saja hukuman agar dia tidak melakukan perbuatan itu lagi. Teh izin bertanya ke semua kandidat muhadoroh. Kan misalkan ya kita teh tampil muhadoroh, terus teh kita teh kan tampil. Misalkan kita teh jalan ka dieu teh sokan disorakan, kan jadi nervesnya kak kita nak. Terus teh misalkan kita teh pidato, kita teh butuh jawaban, misalkan teh butuh jawaban gitu. Tapi kalau disorakan, padahal kita teh butuh jawaban bukan sorakan di santriwan sareng santriwati teh. Eta teh padahal santriwan sareng santriwati teh terus ditegur ku teteh teh. Tapi tetep gitu kumaha eta cara menanggapina. Ini kayaknya keluh kesah deh, boleh dijawab. Ditujukan untuk semua kandidat atau santriwati saja? Semua kandidat, boleh. Izin menjawab ya. Jika pas lamun bade kapayun, pan aya ieu na jargona pami kapayun teh sanes disorakan geuning. Anu liuh tina. Tah teras pami di payun nuju pidato kan cenah kudu butuh jawaban. Nah atuh ngapalkeunanan teu serius gitu. Ngapalkeun pas pidatona. Maksudnya itu ketika dalam pidatonya itu ada misalkan pertanyaan, apa sih, apa kabar, misalkan tapi malah disorakan gitu, nggak dijawab baik atau yang diharapkan itu. Padahal jawaban itu adalah dukungan, menurut Puput mungkin seperti itu Areza. Nah bagaimana cara menanggapi atau menyelesaikan permasalahan untuk hal tersebut? Diamankan oleh keamanan itu jangan berisik atau hargai yang ada di depan yang sedang berpidato atau yang lainnya. Cukup? Cukup, boleh. Izin menjawab. Pertanyaannya boleh diulang? Pertanyaannya, jadi bagaimana jika ketika ada peserta tampil, tapi yang diharapkan itu dukungan seperti jawaban atas pertanyaan dari pidato, misalkan apa kabar semuanya, yang diharapkan itu jawaban mereka itu semangat dengan menjawab baik, tetapi mereka malah menyorakinya sehingga membuat si peserta yang berpidato itu nervous. Bagaimana cara menghadapi audiens yang seperti itu? Tindakan apa yang dilakukan oleh para staf muhadoroh? Jadi tindakan yang akan dilakukan oleh staf muhadoroh yaitu dengan menegur audiensnya dan menasehatinya. Cukup. Izin menjawab. Jadi sebagai staf muhadoroh itu ya kita harus menjadikan acara ini kondusif, tidak berisik. Jadi semuanya itu harus berjalan dengan sesuai jalannya kegiatan. Juga jikalau emang masih berisik, di sisi lain juga bisa jadi itu teh fans eta teh. Kok aya tah. Izin menjawab, kata Abi Mas eta teh wios dikitukeun teh soalnya eta teh kangge melatih mental arurang. Emang bila emang arurang nervous terus harus mah jadikan konsep anu arurang tadi teh cemas tah eta teh di keyakinan bahwa arurang teh emang bisa. Karena muhadoroh itu bukan untuk orang yang paling bisa berbicara, tetapi untuk orang yang berani dan terus untuk bisa maju.
izin menjawab. Langkah yang pertama yaitu menegurnya. Jika memang tidak mempan untuk ditegur, kembali lagi kepada dirinya sendiri, apakah apakah dalam diri mereka tertanam jiwa solidaritas, sehingga jika memang tertanam jiwa solidaritas, mereka akan diam dan menghargai orang yang berbicara di depan. Yang pertama yaitu menegurnya terlebih dahulu, lalu memberikan peluang. Jika ingin dihargai, maka harus menghargai terlebih dahulu. Cukup? Terjawab. Oke, beri tepuk tangan yang luar biasa untuk para kandidat terpilih kita dari organisasi Muhadharah ya. Mungkin itu saja untuk kampanye terkait visi dan misi kandidat Rais dan Muhadharah ya.